Konbanwa minasang. Selamat malam saudara semuanya. Malam ini saya mau buat video tentang ini saya punya anak Enzi lagi persiapan karena mereka nanti hari Selasa mau tour ke Osaka. Mereka mau trip ke Osaka untuk kelas 3 SMP. Kalau di sini masih disebutnya kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP. Kalau Indonesia kan sudah disebutnya kelas 7, 8, 9. Jadi hari Selasa ini Enzi dengan teman-temannya semua kelas 3, anak kelas 3 di SMP-nya mereka itu mengadakan kegiatan trip ke Osaka. Jadi Osaka itu kota terbesar kedua di Jepang setelah Tokyo. Kita lihat dia punya persiapan apa-apa saja dan saya sedang jelaskan ya. Ada peraturannya. Ini dia lagi Jadi mereka punya kegiatan ini, mereka jalannya hari Selasa. Tapi besok hari Senin ini mereka punya koper pekian. Koper pekian itu sudah harus dibawa ke sekolah karena ada pemeriksaan. Jadi mereka punya pemeriksaan itu, mereka punya kelengkapan yang sudah mereka catat dari sekolah itu dibawa semua atau tidak. Terus ada peraturan karena anak SMP di sini itu kan sangat dilarang untuk bawa HP, untuk bawa handphone. Jadi semua bawaannya mereka itu memang diperiksa. Terus untuk perjalanannya, persiapannya Enzi ini, ya memang kami sudah tahu HP pasti tidak. Jadi di rumah itu memang sudah ada handycam. Ternyata untung juga Enzi ini sempat tanya ke gurunya. Jadi waktu Enzi tanya ke wali kelasnya itu, wali kelasnya kaget. Kok ada anak yang mau bawa handycam? Karena permintaan mau bawa handycam itu baru pertama kali terjadi ya. Jadi Enzi itu siswa pertama yang minta bawa handycam. Terus wali kelasnya itu tanya dulu ke guru-guru yang lain, ke kepala sekolah, dan disampaikan bahwa handycam dilarang. Akhirnya mau tidak mau kita beli kamera. Kalau kamera diperbolehkan, silakan bawa kamera. Jadi untuk foto-foto. Terus anak-anak sekolah itu sudah diperingatkan. Hasil dari kegiatan mereka itu, hasil foto-fotonya itu, kegiatan mereka di Osaka itu tidak boleh dipublikasikan di media sosial. Dan itu memang kami sudah tahu, peraturan itu. Itu kami sudah tahu, karena itu salah satu cara pemerintah Jepang terutama dari pihak sekolah untuk melindungi anak sekolahnya. Jadi tidak sembarang untuk mempublikasikan kegiatan anak sekolah. Jadi untuk mereka punya hasil kegiatan dari Osaka sana ya, saya tidak bisa publikasikan. Entah itu di Facebooknya saya atau di YouTube-nya saya. Enzi itu sudah tanya-tanya, dia punya teman-teman, mereka bawa kamera apa. Dan tadi malam kita sudah luntang-lantung, mana hujan lagi. Mereka tahu sudah berjalan tadi malam hanya untuk cari kameranya. Dan ini dapat kameranya. Sesuai yang dia mau. Kamera ini pun kalau saat penggunaan itu tidak boleh
ada lampu blitznya. Boleh silakan foto tapi tidak usah blitznya dinyalakan. Gitu peraturannya. Sekarang kita lihat dia punya barang-barang yang mau dibawa. Ini dia punya koper pakaiannya. Ini mereka disuruh bawa sarung tangan. Karena di sana nanti kerja kebun. Ya mungkin dalam satu hari itu berapa jam begitu mereka kegiatannya di kebun. Jadi diwajibkan untuk bawa sarung tangan. Terus harus bawa mantel. Nanti kan mereka kegiatannya di kebun juga kan. Jadi takutnya hujan. Sekarang memang lagi hujan. Ya, walaupun hujan juga mereka tetap kerja. Tetap kegiatan itu tetap berjalan. Jadi disiapkan mantel. Terus pakaiannya ini karena mereka di sekolah itu kan pakai jas. Jadi ada baju kemeja lengan panjang bagian dalamnya, baru jas dari luar. Jadi untuk beberapa hari dia di sana, dia bawa 3 kemeja putih. Jadi tidak usah cuci di sana, pulang baru cuci 1 kali di rumah. Terus ada kewajiban lagi bawa kantong sampah untuk isi mereka punya sampah di sana selama mereka kegiatan itu. Mereka di Osaka itu untuk penginapannya mereka di hotel. Jadi mereka ke sana itu sekolah dengan pakai dengan pakaian seragam semua, pakaian seragam sekolah, pakaian olahraga semua di bawah. Dan mereka kegiatannya kegiatan sekolah. Terus di samping itu juga mereka pergi berwisata ke tempat-tempat wisata. Itu tempat wisatanya apa saja namanya? USJ. Itu apa? Universal Studios Japan. Universal Studios Japan. Hari Selasa, hari pertama itu dari sekolah ke kebun binatang. Habis itu ke museum. Ke museum habis pulang ke hotel. Istirahat. Terus hari kedua pergi kerja di kebun. Terus hari ketiga main-main di Universal Studios Japan. Terus itu pulang ke Pulang. Kembali ke sekolah, kembali ke Kameyama. Jarak kita dari sini ke Osaka itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Jadi mereka dari sini nanti dengan bis. Untuk mereka punya kegiatan ini dari tahun lalu itu kita orang tua sudah dapat setiap anak sekolah itu harus bayar uang untuk kegiatan ini. Jadi per anak itu seingat saya per anak itu 4 juta ya. Per anak itu 4 juta. Tapi bulan lalu bapaknya ikut rapat di sekolahnya NG, dikasih brosur semua itu biayanya itu 6.500.000. Ya dihitungnya dari biaya perjalanan dari sini, biaya bisnya itu, hotelnya, dengan makannya selama kegiatan di sana. Dan anak-anak juga diwajibkan untuk bawa uang saku sebesar 1.500.000. Jadi untuk mereka punya kegiatan ke itu taman bermain itu, Universal Studio itu mereka dibagi dalam kelompok-kelompok dan satu kelompok itu ada 6 orang. 6, 4 atau 2. 6, 4 atau 2. Dan NG sendiri mulai dari gurunya bilang ada pembentukan kelompok itu, NG langsung temannya yang dari Jepang sini, orang asli Jepang, langsung daftarkan NG ke dalam kelompoknya. Jadi mereka punya kelompok yang 6 orang itu, 3 orang asli orang Jepang, 2 lagi blasteran. Blasteran itu yang satu Jepang Indonesia, terus Jepang Brasil, terus dengan Indonesia Tulen, NG. Jadi saya bersyukurnya begini, NG dengan Erik ini di sekolahnya itu, Erik yang masih
di SD ini, terus yang NJ SMP ini, di mereka punya sekolah itu yang dari Indonesia, yang asli dari Indonesia itu baru mereka 2. Jadi di sekolahnya mereka itu tidak ada guru penerjemah. Biasanya tuh kalau macam sekolah-sekolah besar yang lain, yang orang Indonesia, murid dari Indonesianya banyak, itu ada guru penerjemah. Guru penerjemahnya dari Indonesia sendiri. Itu ada. Contohnya mereka punya di NJ, mereka punya sekolah, teman-temannya dari Brasil, dari Peru, Spanyol, itu punya guru penerjemah. Jadi mereka bisa komunikasi dengan guru penerjemahnya bisa bantu-bantu mereka. Tapi kalau NJ dengan Erik ya mereka harus berusaha sendiri. Dan bersyukurnya bahwa mereka 2 tahu mereka punya kesulitan itu, dan mereka berusaha untuk harus cepat menguasai bahasa Jepang. Sehingga teman-temannya yang asli orang Jepang juga sudah banyak. Itu. Jadi ini kita lagi menyimpan perlengkapan semuanya. Besok dibawa ke sekolah, diperiksa di sekolah, dan koper pakaian ini ditinggalkan di sekolah. Hari Selasa anak sekolah itu dari rumah sampai di sekolah hanya bawa tas sekolah biasa itu, yang biasa pergi sekolah itu untuk isi fotokopi asuransi kesehatan, itu memang harus dibawa dengan perlengkapan tulis menulis yang lain. Itu hari Selasanya baru dibawa sampai di sekolah. Koper-koper itu diserahkan kembali ke siswanya, dan sudah mereka jalan sudah. Untuk mereka punya kegiatan di Osaka itu mereka dibagikan buku panduan. Jadi di semua kegiatannya ada. Mereka dari sini jam berapa, terus sampai di Osaka itu mereka kegiatannya kemana dulu, kemana, dengan dia punya hitungan jamnya ada semua. Sampai di hotel tuh jam berapa, dari sini pertama kali sampai di hotel saja jam 5 sore, itu baru lapor diri di hotel. Jadi sampai dengan makan malam itu mereka masih dengan pakaian seragam. Kalau dulu di SD Karosa Mistika Kupang itu kelas 6 itu mereka kegiatan rohani, kegiatan retreatnya ke Soe. Tapi waktu itu juga setelah pulang dari kegiatan retreat itu langsung libur karena corona. sampai dengan pengumuman lulus itu libur semua itu. Ujian dari rumah saja, itu kerjakan soal. Sekarang dia punya pengalaman baru lagi kelas 3 ini. Kalau dulu di SDK itu kan saat mau ujian kan baru pergi retreat. Kalau di sini saat ini memang baru tahun ajaran baru masuk tahun ajaran baru. Kan tahun ajaran baru di sini kan mulainya bulan April kemarin. Jadi bulan Mei ini mereka langsung kegiatan trip. Habis itu baru pulang dan mereka mulai full dengan kegiatan belajar di sekolah. Karena ini kan sudah kelas 3. Oke, ini saja kami punya sedikit cerita dari kegiatan saya punya anak-anak yang mau ke Osaka. Kita lanjut lagi di cerita selanjutnya. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Sayonara, salam sehat selalu dari kami sekeluarga. Bye-bye. Aku juga. Dadah. Dadah. Turun tangga.